Selamat datang kembali pada Recast kita di Gabut Times. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang, kayaknya seru nih. Kita dapat materi dari channel YouTube Catatan Psikologis. Topiknya Enclothed Cognition. Udah pernah dengar belum? Intinya sih, gimana baju yang kita pakai itu bisa ngubah cara kita mikir sama bertindak. Kedengarannya simple ya, tapi ternyata ada penjelasannya. Siap buat kita kupas bareng? Siap dong, menarik ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Istilah enclothed cognition ini kan agak akademis gitu ya kedengarannya, tapi sebenarnya dekat banget sama kita sehari-hari kan? Betul sekali, banget malah. Jadi, gampangnya gini, enclothed cognition itu istilah psikologi buat ngejelasin hubungan antara pakaian yang kita pakai, ya, yang nempel di badan, sampai proses mental kita, cara kita mikir, gitu. Oke. Jadi bukan cuma soal bajunya kelihatan bagus apa enggak, tapi lebih ke gimana rasanya pas dipakai, terus makna apa yang kita, atau mungkin masyarakat, kasih ke baju itu. Nah, itu tuh yang kasih sinyal ke otak kita, dan akhirnya bisa ngaruh ke perasaan, pikiran, bahkan, ya itu tadi, performa kita pas kerjain sesuatu. Wah, oke. Nah, di video yang kita bahas ini kan disebut ada studi tuh yang lumayan terkenal. Dari Hajo Adam sama Adam Galinsky ya. Ya, betul. Studi klasik itu. Bisa dijelasin dikit nggak temuan pentingnya apa dari studi itu yang nyambung ke sini? Oke, studi itu emang menarik banget sih. Jadi, mereka tuh bandingin 3 kelompok orang. Ada yang disuruh pakai jas dokter beneran, ada yang cuma disuruh lihat aja jas dokternya, dipajang gitu. Terus ada lagi yang pakai jas yang sama, persis, tapi dibilanginnya itu jas pelukis, bukan jas dokter. Oh, oke. Terus hasilnya? Hasilnya, cuma kelompok yang benar-benar pakai jas, itu dan mereka tahu itu jas dokter, yang performanya naik drastis pas dikasih tugas yang butuh fokus sama teliti. Wow. Jadi ini nunjukin 2 hal penting nih. Pertama, bajunya emang kudu dipakai, nempel di badan. Kedua, makna simbolis dari baju itu kayak jas dokter kan identik sama teliti, pinter, gitu ya. Itu harus aktif di pikiran si pemakai. Harus nyadar gitu. Gitu ya. Jadi nggak cuma lihat atau tahu doang, tapi harus dipakai dan kitanya juga ngeh sama artinya gitu ya. Pantesan, kayaknya relate banget nih. Iya kan? Kayak kalau kita pakai baju olahraga, bawaannya pengen gerak aja gitu. Atau pas pakai baju rapi buat kerja, rasanya jadi lebih fokus, lebih siap. Nah, itu dia. Jadi otak kita kayak ngambil jalan pintas gitu ya, ngubungin baju sama fungsi atau identitas tertentu. Tepat. Otak kita kan emang senengnya cari pola, biar efisien kerjanya. Nah, pakaian ini jadi salah satu penanda dari luar yang bantu ngaktifin, pola pikir atau ekspektasi perilaku tertentu gitulah. Oke. Terus di sumber kita juga disinggung soal warna kan, kayak merah gitu. Sering dihubungin sama energi, semangat, dominan, bahkan kadang bahaya gitu ya. Itu bisa ngaruh ke detak jantung atau rasa berani. Kalau biru, seringnya kan ketenang, kompeten, stabil. Makanya banyak dipakai di lingkungan kerja ya kan? Iya, benar juga. Tapi ini kan nggak mungkin sesimpel pakai biru auto tenang gitu aja kan ya? Pasti pengalaman pribadi ngaruh banget dong. Banget. Ngaruh banget. Misalnya nih, kamu punya pengalaman, katakanlah, nggak enak pas wawancara kerja pakai kemeja biru. Ya bisa jadi warna biru malah bikin kamu cemas, bukan tenang. Oh iya, benar juga ya. Jadi, makna simbolis baju itu sangat dipengaruhi sama memori kita, asosiasi personal kita. Efek enclothed cognition ini jadinya bisa personal banget gitu. Nggak sama buat semua orang. Ada kompleksitas psikologisnya di situ. Nggak cuma stimulus respons biasa. Oke. Nah, selain ngaruh ke dalam diri kita, ke pikiran kita, katanya ada juga ya dimensi sosialnya. Gimana baju kita dilihat orang lain, terus itu balik lagi ngaruh ke kita. Kayak lingkaran gitu ya? Betul. Lingkaran umpan balik itu. Jadi, cara orang lain bereaksi ke penampilan kita, itu bisa nguatin atau malah ngelemahin efek enclosed cognition tadi. Contohnya gimana tuh? Misalnya kamu pakai baju rapi buat presentasi penting. Terus audiensnya kelihatan respect, ngangguk-ngangguk, kontak mata gitu. Nah, respons positif ini bisa bikin kamu makin pede kan? Iya dong. Dan karena pede, beneran jadi bagus presentasinya. Jadi pakaian itu jadi bagian dari cara kita nampilin diri dan berinteraksi sama orang lain di lingkungan sosial. Bukan cuma soal setting mental kita doang, tapi juga gimana kita jalan di tengah masyarakat.
Oke. Nah, dari semua pemahaman ini nih, gimana caranya kita bisa memanfaatin ini secara sadar gitu? Di videonya kan ada saran-saran praktisnya tuh. Iya, kuncinya itu di niat kita sih, intensi. Misalnya kalau kamu pengen lebih fokus pas kerja dari rumah, ya coba deh sengaja pilih baju yang kamu asosiasiin sama kerja produktif. Jangan pakai piyama terus. Hehe. Haha, iya juga ya. Atau kalau butuh semangat buat olahraga, pakai aja baju olahraga favoritmu. Itu bisa jadi pemicu psikologis yang efektif buat mulai gerak. Intinya, kita pakai pakaian sebagai alat bantu buat, ngarahin kondisi mental sama perilaku yang kita mau. Tapi ditekankan juga kan, kalau ini tuh bukan berarti kita harus ngikutin tren fashion terbaru atau harus pakai baju mahal biar ngefek. Justru Hmm. yang penting itu asli sama nyaman ya. Penting banget itu. Kalau kamu pakai sesuatu yang bikin gak nyaman secara fisik, gatal misalnya, atau gerah, atau malah kamu ngerasa, kok aneh ya pakai ini? Nah, rasa nggak nyaman itu malah bisa ngalahin potensi efek positif enclosed cognition-nya. Oke. Jadi, pakaian yang paling berdaya ya yang bikin kamu ngerasa jadi diri sendiri, nyaman, dan pas aja gitu sama versi diri yang pengen kamu rasain atau tampilin saat itu. Kuncinya, nemuin apa yang cocok buat kamu, bukan nurutin kata orang atau aturan dari luar. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, enclosed cognition ini nunjukin ada jembatan kuat antara fisik kita, yaitu pakaian, sama mental kita, pikiran, perasaan, perilaku. Apa yang kita pakai itu ternyata bukan cuma soal gaya atau nutupin badan aja ya, Heeh. tapi bisa jadi alat yang lumayan kuat buat ngebentuk pengalaman kita sehari-hari. Kesadaran ini bisa kita pakai buat lebih sengaja milih baju, disesuaikan sama tujuan, atau mood yang pengen kita capai. Persis. Ini kayak ngajak kita buat lebih melek gitu sama pilihan-pilihan kecil sehari-hari yang dampaknya ternyata bisa gede juga ya. Jadi penting buat eksplorasi sendiri. Cari tahu baju mana sih yang beneran bikin kamu semangat atau fokus. Sip. Nah, sebagai penutup nih ya, penting banget buat Anda semua buat segera klik subscribe channel ini. Mhm. Siapa tahu kan, mungkin Semesta sengaja nih bikin Anda gabut biar punya waktu buat dengerin wawasan dari sini. Jadi, manfaatin waktu gabut Anda sebaik mungkin ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.